فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mabhatsus tsalits. Pembahasan yang ketiga. Annana la nasifullaha ta'ala bima lam yasif bihi nafsah. Kita tidak mensifati Allah dengan sesuatu yang Dia tidak mensifati dirinya dengannya. Tidak boleh mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah tidak memberi sifat tersebut untuk dirinya. Wa dalilu dzalika aidan minas sam'i wal aqli. Dalilnya adalah juga dari Al-Qur'an dan hadis dan juga secara akal. Secara sam'i, dalil yang bisa didengar berupa ayat ataupun hadis. Zakarna minas sam'i ayatain. Telah kami sebutkan dalil dari Al-Quran 2 ayat yang di dalam surat Al-A'raf. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Syahidnya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan aku haramkan untuk kalian mengatakan atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Sehingga tidak boleh mengatakan Allah punya sifat A. Padahal Allah SWT tidak pernah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Dan juga dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wa amma minal aqli, adapun secara akal, faqulna inna hadza amrun ghaibi. Maka kita katakan bahwasanya perkara ini termasuk perkara ghaib. Sifat-sifat Allah, perkara ghaib. La yumkin idrakuhu bil aqli. Tidak mungkin untuk menjangkaunya dengan akal. Wa darabna lidzalika misalain. Dan telah kami buatkan untuk masalah itu 2 contoh. Contohnya tentang roh yang ada di dalam diri kita saja kita tidak bisa mensifati dan menggambarkan bagaimana bentuknya. Padahal begitu dekatnya roh itu dengan diri kita. Itu pun kita tidak mampu untuk mensifatinya. Padahal sesama makhluk. Sama-sama makhluk. Apalagi mau mensifati sifatnya siapa? Khalik. Lebih-lebih lagi. Kemudian juga tentang nikmat surga. Dicontohkan tadi. Padahal makhluk. Allah sediakan untuk para penghuni surga. Ada kurma, ada anggur, ada dipan-dipan, ada gelas-gelas, ada minuman. Tapi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuknya sama sekali. Padahal itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Itu pun kita tidak bisa menggambarkannya. Nah, apalagi mau menjangkau sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara akal mustahil akal itu bisa menjangkau sifatnya Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat tersebut. Al-mabhatsur rabi', pembahasan yang keempat. Wujubu ijra'in nususil waridati fil kitabi was sunnah ala zahiriha la nata'addaha. Wajibnya membiarkan nas-nas dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan zahirnya dan kita tidak boleh melampauinya. Misalu dzalik, contohnya, lamma wasafallahu nafsahu bi anna lahu aina. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya bahwasanya dia punya mata. Allah bilang Allah punya mata. Hal naqulu al muradu bil aini ru'yah la haqiqatal ain. Apakah kita akan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mata adalah penglihatan? Allah melihat maknanya. Allah bukan punya mata, tapi maknanya Allah melihat. Padahal Allah terang-terangan bilang Allah punya apa? Mata. Walitusna ala aini. Tajri bi a'yunina.
Allah bilang Allah punya mata. Dan bukan yang dimaksud adalah hakikat dari mata. Lau qulna dzalika ma wasafna Allah bima wasafa bihi nafsah. Kalau itu kita katakan, berarti kita telah mensifati Allah berarti kita tidak mensifati Allah dengan sesuatu yang Allah telah mensifati dirinya dengannya. Allah melihat dalam ayat yang lain banyak. Allah melihat hamba-hambanya, Allah punya nama Al-Basir, yang maha melihat. Tapi di ayat-ayat yang lain yang banyak juga Allah bilang Allah punya apa? Mata. Nah. Walamma wasafallahu nafsahu bi anna lahu yadain. Contoh berikutnya tatkala Allah mensifati dirinya bahwasanya dia punya tangan dalam surat Al-Maidah. Dan hanya makhluk yang bodoh yang membayangkan tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Nah, sehingga jangan pernah punya bayangan sama antara tangannya Allah ketika kita menetapkan tangan untuk Allah seperti tangannya makhluk. Ketika kita bilang kaki kucing saja, nggak akan ada orang yang membayangkan kaki itu seperti kakinya siapa? Manusia. Nggak akan ada kecuali orang bodoh yang nggak tahu kucing. Nah, sehingga kalau kita mengatakan tangannya Allah, ya nggak akan ada. Jangan pernah bayangkan sama sekali seperti tangannya siapa? Makhluk. Nah, tangan makhluk yang sesuai dengan kekurangannya, kerendahannya, kehinaannya. Tangannya Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Bal yadahu mabsutatan," bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Dua tangan Allah bilang. Nah. Lau qulna innallaha ta'ala laisa lahu yadun haqiqah. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan secara hakiki, balil muradu bil yadi ma yasbahu minan ni'am ala ibadihi, bahkan yang dibawakan dengan tangan adalah apa yang Allah limpahkan berupa kenikmatan kepada hamba. Itu namanya tangan. Nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba. Fahal wasafna Allah bima wasafi nafsah? Apakah kalau kita katakan seperti itu kita telah mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati dirinya? Tidak. Allah bilang Allah punya tangan, kita bilang tidak. Maknanya nikmat. Nah, ini berarti nggak mensifati Allah, nggak membiarkan dalil tersebut sesuai dengan zahirnya. Nah, al-mabhasu al-khamis, pembahasan yang kelima. Umum kalamil muallif yashmalu kullama wasafa Allah bihi nafsah min sifati zatiyatil ma'nawiyyah wal khabariyah was sifatil fi'liyah. Keumuman ucapan muallif penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencakup semua yang Allah sifati dengannya dirinya berupa sifat-sifat zatiyah yang ma'nawiyah dan khabariyah dan juga mengandung sifat-sifat yang fi'liyah. Semuanya wajib diimani, baik sifat zatiyah ataupun sifat apa? Fi'liyah. Fasifatu zatiyah hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Sifat zatiyah artinya adalah suatu sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya, yang nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat apa? Zatiyah. Wa hiya naw'an ma'nawiyah wa khabariyah. Sifat zatiyah terbagi menjadi dua, ada sifat ma'nawiyah, zatiyah ma'nawiyah, ada zatiyah khabariyah. Fal ma'nawiyah, yang ma'nawiyah seperti mislul hayah wal ilm, sifat hayah kehidupan, wal ilmu, wal qudrah kemampuan dan kekuasaan, wal hikmah dan hikmah, wa ma asbaha dzalika dan yang seperti itu. Wa hadza ala sabili tamtsil al hasr. Ini contohnya saja bukan pembatasan. Wal khabariyah mislul yadaini wal wajh wal ainain. Khabariyah itu sifat yang kalau pada makhluk itu seperti anggota apa? Tubuh. Kalau pada makhluk maka itu seperti anggota tubuh. Seperti kedua tangan, wajah dan kedua mata. Wa ma asbaha dzalika mimma sammah, dan yang seperti itu yang semisalnya dari apa yang Allah namai dengannya dirinya. Naziruhu ab'ad wa ajza'un lana. Yang seperti itu akan menjadi anggota tubuh kalau pada siapa? Manusia. Fallahu ta'ala lam yazal lahu yadan wa wajhun wa ainan. Dan Allah terus menerus akan memiliki sifat tangan, wajah dan mata. Lam yahdus lahu syai'un min dzalika ba'da an lam yakun. Enggak pernah itu kemudian muncul setelah sebelumnya enggak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Atau setelah ada nanti pernah hilang sifat tersebut, enggak ada. Ada satu waktu nanti Allah enggak punya apa? Wajah misalnya. Enggak ada. Nah.
Artinya ini sifat yang terus menerus ada pada Allah. Ini namanya sifat zatiyah. Walan yanfakka an syai'in minhu, dan sifat tersebut tidak akan pernah Allah lepas dari sifat tersebut kapanpun. Kama annallaha lam yazal hayyan wa la yazalu hayyan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terus menerus hidup dan akan terus hidup. Lam yazal aliman wa la yazalu aliman, Allah dari dulu punya sifat ilmu, mengetahui, dan terus akan punya sifat mengetahui, maha mengetahui. Walam yazal qadiran wa la yazalu qadiran, dan Allah maha mampu dan akan terus punya sifat kemampuan, mampu. Wa hakadza ya'ni laisa hayatuhu yatajaddad. Begitulah seterusnya. Bukan maknanya kehidupan Allah itu terperbaharui. Artinya sifat itu akan terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada sekejap pun Allah hilang kehidupannya dari dirinya. Wala qudrah yatajaddad, dan tidak pula kemampuannya terperbaharui. Dulunya nggak mampu, kemudian Allah jadi mampu. Atau setelah mampu, nanti ada satu masa yang Allah tidak mampu. Nggak ada. Terus menerus Allah SWT punya sifat mampu, kudrah. Wala sam'uhu yatajaddad, dan tidak pula pendengarannya Allah terperbaharui. Kemarin nggak punya pendengaran, kemudian ada pendengaran muncul. Bal huwa mausufun bihadza azalan wa abada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut sejak dahulu dan selama-lamanya. Wa tajaddadal masmu' la yastalzim tajaddudus sam'. Ini kaidah. Dan terperbaharuinya objek yang didengar tidak mengharuskan terperbaharuinya pendengaran. Paham ya? Yang didengar, objeknya itu kan terperbaharui. Setiap hari ada saja yang baru yang didengar, yang kemarin belum ada. Kemarin misalnya atau tadi pagi suara kipas angin ini nggak ada. Kemudian jadi apa? Ada setelah kita hidupkan. Ada suaranya. Ketika suaranya terperbaharui, kan terperbaharui. Yang tadi nggak ada jadi apa? Ada. Nggak berarti pendengarannya pun apa? Terperbaharui. Apakah ketika kita nggak mendengar suara kipas angin kita hilang dikatakan pendengaran kita? Kenapa? Karena nggak mendengar suara kipas angin tadi. Enggak. Tetap dikatakan seorang itu punya apa? Pendengaran, meskipun nggak ada suara yang dia apa? Dengar. Sama seperti orang yang berbicara. Ketika dia tidak sedang berbicara, nggak ada objek kalam yang keluar. Apakah dikatakan dia bisu? Apakah lantas hilang sifat apanya? Berbicaranya. Dikatakan orang ini orang bisu. Kenapa? Dari tadi nggak pernah ngomong. Tidak. Sehingga objek yang didengar itu berganti atau baru muncul, nggak berarti pendengarannya pun baru apa? Baru muncul. Begitu pula pada Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus ada sifat tersebut meskipun objek yang didengar itu terperbaharui setiap hari, setiap saat. Nah, fa inna masalan indama asmaul azan al-an. Contoh kata beliau, sekarang aku, fa'ana, masalan, aku tatkala mendengar suara azan sekarang. Fahadza laisa ma'na annahu hadatsa li sam'un jadid. Bukan berarti aku sekarang punya sifat pendengaran yang baru, yang kemarin aku nggak punya sifat pendengar, aku nggak bisa mendengar kemarin. Kenapa? Gara-gara aku sekarang baru mendengar apa ini? Azan. Ketika belum ada azan pun dia dikatakan orang yang punya sifat apa? Pendengaran. Meskipun objek yang didengar belum ada. Fahadza laisa ma'nahu annahu hadatsa li sam'un jadidun inda sama'il azan. Tidak dikatakan aku punya pendengaran yang baru tatkala aku mendengarkan azan. Pendengaranku untuk azan itu ya sama ketika pendengaranku untuk orang yang berbicara tadi. Sama ya sifat pendengaranku itu. Objeknya ganti-ganti. Tadi suara azan, kemudian suara orang apa? Ngomong. Kemudian dengar suara orang nangis. Ini objek baru lagi. Pendengarannya tetap ada tidak? Tetap yang sama tidak ketika mendengar azan tadi? Ya tetap itu juga, pakai sifat itu juga. Nah, bukan berarti ada 3 pendengaran. Ada 3 sifat. Sifat pendengaran untuk tadi suara kipas angin, 1 untuk mendengar azan, 1 sifat pendengaran untuk orang nangis tadi, 1 bukan. Sifat pendengarannya tetap ada, meskipun objek yang didengar itu berganti-ganti. Bal huwa munzu khalaqahu Allahu fiyah. Bahkan sifat itu akan terus-menerus ada sejak Allah menciptakan sifat itu pada diri saya, kata beliau. Nah, bahkan ketika sedang tidur pun, ketika nggak mendengar suara apapun, apakah dikatakan orang itu bisu?
atau tuli. Dia nggak punya sifat pendengaran. Kenapa? Buktinya kita bicara sekarang dia nggak apa? Apakah seperti itu? Padahal dia nggak dengar kan? Apakah dikatakan sifat mendengarnya hilang? Hanya semata-mata saat itu dia tidak apa ini? Mendengar. Tidak. Nah. Lakin al-masmu'ah yatajaddad, akan tetapi objek yang didengar itu yang terperbaharui terus-menerus ada. Wa hadza la athara lahu fis sifah, dan ini tidak ada pengaruhnya pada sifat. Wastalahal ulama rahimahumullahu ala an yusammuha as-sifatiz zatiyah. Para ulama telah bersepakat bikin istilah ini bahwasanya itu adalah dinamakan sifat zatiyah, sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qalu li'annaha mulazimatun lizzat, dikarenakan sifat tersebut terus-menerus ada pada zatnya Allah, la tanfakku anha, tidak pernah terpisah darinya. Nah, sehingga ini penjelasan seputar sifat zatiyah yang terbagi menjadi dua. Ada zatiyah ma'nawiyah, ada zatiyah apa? Khabariyah. Zatiyah ma'nawiyah seperti ilmu, hayah, qudrah. Nah, yang khabariyah yang pada makhluk itu seperti apa? Anggota tubuh, wajah, tangan, dan yang semisalnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.